Hai, saya Caca. Di sesi ini saya membahas tentang fitur layer filtering. Berikut adalah garis besar hal-hal yang akan saya bahas di sesi ini. Seperti biasa, untuk masuk ke bagian tertentu dengan cepat bisa klik timestamp yang ada di deskripsi. Mari kita mulai. Bagian atas layer panel ini adalah filter. Gunanya untuk menampilkan layer dengan kriteria tertentu di layar panel. Paling kiri ini adalah drop down menu. Dan kita bisa milih kriteria filternya di sini. Secara default yang ditampilkan pertama adalah yang paling atas ya, yaitu yang kind alias jenis layer. Lalu di sebelahnya adalah opsi dari kriteria yang dipilih. Nah, setiap filter ini punya opsi yang muncul dalam bentuk icon, drop down menu, atau text box. Lalu di paling kanan adalah sebuah saklar on off. Kalau abu-abu berarti filternya off atau non-aktif. Sementara kalau merah berarti filternya on atau aktif. Saya biasanya menggunakan filtering ini kalau perlu bikin grup yang isinya itu layer yang punya kesamaan. Contohnya saya pilih semua layer teks, lalu pilih layernya di layar panel dan tekan Ctrl G untuk masukin mereka semua ini ke grup. Sekarang saya akan jelaskan sedikit lebih detail tentang masing-masing kriteria filter. Pertama adalah kind. Kriteria ini adalah yang ditampilkan secara default karena tingkatannya paling atas. Kriteria ini akan menampilkan jenis layer tertentu sesuai yang kita pilih di opsi di sampingnya. Dari kiri ke kanan adalah layer raster, layer adjustment, layer text atau type, layer shape, dan smart object. Saya klik icon yang raster untuk mengaktifkan filternya. Kita bisa lihat ya, saklarnya sekarang berubah jadi warna merah. Dan di layar panel yang ditampilkan hanya layer dengan jenis raster. Yang bukan jenis raster jadinya disembunyikan. Untuk mematikan filter ini cukup klik aja di opsi yang aktif. Tapi kalau cuma mematikan sementara, klik aja saklarnya. Perlu diingat juga ya, filter ini nih hanya menampilkan atau menyembunyikan layer di layar panel dan bukan di kanvas. Di kriteria kind atau jenis layer ini kita bisa milih lebih dari satu filter. Contohnya saya cuma mau menampilkan adjustment layer dan layer shape. Kriteria berikutnya adalah name. Opsi untuk kriteria ini adalah sebuah text box. Jadi kita bisa mengetikkan sesuatu di sini. Contohnya saya cuma mau menampilkan layer dengan nama spesifik, yaitu curve. Yang ditampilkan adalah layer yang namanya sesuai dengan input di text box tadi. Untuk mematikan filter ini bisa dengan menghapus kata kunci yang diketikkan di text box, atau pilih filter yang default yaitu kind. Filter name ini tentu akan kepake kalau penamaan layernya benar, yaitu bisa kita kenali, bukan sekadar layer 01 copy, 01 copy atau sejenisnya. Selain dari filter di layar panel, kriteria name ini bisa diakses juga dari menu bar select, lalu find layers. Bisa dilihat di sini shortcutnya adalah Ctrl, Alt, Shift, dan F. Kriteria berikutnya adalah efek. Efek yang dimaksud di sini adalah layer style ya. Opsi kriteria ini adalah drop down menu yang berisi nama efek atau layer style. Contohnya saya hanya mau menampilkan layer dengan layer style berupa stroke. Kriteria berikutnya adalah mode. Mode yang dimaksud di sini adalah blending mode sebuah layer. Opsi kriteria ini berupa drop-down menu berisi seluruh blending mode yang mungkin diterapkan ke sebuah layer. Contohnya saya cuma mau menampilkan layer dengan blending mode soft light. Kriteria berikutnya adalah attribute. Nah, kriteria ini adalah tentang atribut tertentu yang bisa dimiliki oleh sebuah layer. Opsi untuk kriteria ini adalah drop-down menu yang unik, karena ada dua bagian yang dipisahin sama garis. Bagian atas adalah kalau layernya punya atribut ini, dan bagian bawah adalah kebalikannya, yaitu kalau layernya nggak punya atribut ini. Contohnya saya pilih layer mask, maka yang ditampilkan adalah semua layer yang punya layer mask. Kalau sekarang saya pilih no layer mask, tentu yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu yang ditampilkan adalah semua layer yang nggak punya layer mask. Sekarang saya akan jelasin secara singkat 9 opsi yang atas, karena untuk 9 yang bawah itu kan cuma kebalikannya aja. Visible berarti yang ditampilkan hanya layer yang kelihatan, atau icon matanya aktif. Locked berarti ada layer lock yang lagi diterapkan ke layer. Empty berarti layernya kosong.
Nah, kriteria ini nih juga cocok dipakai untuk mencari layer yang kosong. Daripada menemuin layer, mending dihapus. Jadi dengan kondisi atributnya empty, pilih semua layernya lalu hapus deh. Berikutnya adalah linked. Berarti yang ditampilkan adalah layer yang punya atribut link alias terhubung ke layer lain. Selanjutnya adalah clip. Berarti yang ditampilkan hanya layer yang clip atau sedang jadi bagian dari clipping mask. Tapi yang ditampilkan ini cuma layer clippingnya aja ya, bukan layer base-nya. Selanjutnya adalah layer mask. Ini kayak yang saya contohin tadi ya, menampilkan semua layer yang punya layer mask. Selanjutnya adalah vector mask, maka berarti yang ditampilkan adalah layer yang punya vector mask. Layer effects berarti yang ditampilkan adalah semua layer yang punya layer style atau effects. Terakhir adalah advanced blending. Berarti yang ditampilkan adalah semua layer yang punya atribut advanced blending, yaitu blending yang diatur bukan dari bagian atas layer panel seperti ini, tapi dari dalam layer style. Kriteria berikutnya adalah color. Color di sini adalah warna layer. Jadi dari drop down opsinya kita bisa lihat warna-warna layer. Contohnya saya pilih warna biru, maka yang ditampilkan adalah layer dengan warna biru. Kalau saya pilih none, maka yang ditampilkan adalah layer yang nggak ada atribut warnanya. Lalu berikutnya adalah kriteria Smart Object. Nah, ini untuk milih Smart Object dengan status tertentu. Yang paling kiri adalah Link to Library. Karena di dokumen ini nggak ada Smart Object yang terhubung ke library, maka ketika filternya dipilih, nggak ada yang ditampilkan. Di sebelahnya adalah Linked. Ketika saya klik, yang ditampilkan di layar panel adalah hanya Linked Smart Object yang nggak bermasalah linknya. Lalu di sebelahnya adalah Outdated atau Out of Sync, yaitu isi smart object-nya berubah, tapi perubahannya belum ke-update di file utama. Kelihatan ya, ada satu smart object yang out of sync. Kalau yang ini adalah missing link, yaitu linked smart object yang keputus hubungannya dengan file utama. Lalu paling kanan adalah embedded, tentu untuk menampilkan semua embedded smart object yang ada di dalam dokumen. Sama seperti kriteria kind, di sini kita juga bisa milih lebih dari satu opsi. Contohnya saya mau tampilin yang linked dan embedded seperti ini. Kriteria berikutnya adalah selected. Jadi yang ditampilkan itu cuma layer yang terpilih di layar panel. Contohnya saya pilih dua layer ini, kemudian pilih kriteria selected dari drop down menu. Selain dari layar panel, kita juga bisa melakukan filtering dengan kriteria ini dari canvas. Contohnya saya pilih dua layer ini. Jadi dengan move tool yang aktif, saya bikin pilihan langsung di canvas, dan klik kanan dan pilih isolate layers. Hasilnya sama dengan cara sebelumnya. Di layar panel cuma ada dua layer yang terpilih. Untuk keluar dari isolation ini cukup klik kanan lagi di canvas dan uncheck isolate layers. Yang terakhir adalah kriteria artboard. Dengan milih kriteria ini, yang ditampilkan di layar panel itu cuma artboard yang terpilih. Contohnya di dokumen ini ada dua artboard. Saya aktifkan filternya lalu klik di artboard 1. Secara otomatis selain artboard terpilih disembunyikan. Untuk memunculkan artboard lain, cukup lepaskan aja pilihan dari artboard yang aktif. Dan untuk melakukannya ini bisa dengan dua cara. Pertama dengan klik di area kosong di bagian bawah layar panel. Dan cara kedua adalah dengan masuk ke Move Tool, tekan dan tahan tombol Ctrl di keyboard, lalu klik di area di luar artboard. Itulah penjelasan tentang fitur layer filtering. Kalau ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan kalau pertanyaannya panjang, boleh kirim aja email ke caca.photoshop@gmail.com. Selain itu, saya juga bisa dijangkau di Instagram, yaitu di @caca.photoshop. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.